Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sampurasun. Rampes. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah. Para mahasiswa sekalian, pada siang hari ini kita akan melanjutkan dan mempertajam apa dan bagaimana istilah moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah tuntutan untuk kita menjadi orang-orang yang beragama, tapi kita punya sikap yang moderat. Mukobilnya ataupun lawannya moderasi beragama adalah beragama yang tidak tuntas, beragama yang kaku, beragama yang keras, yang tidak sesuai sebenarnya dengan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Moderasi beragama ini adalah merupakan sebuah ide untuk terus menjaga kemurnian serta keindahan dalam beragama. Di dalam nilai-nilai moderasi beragama, terutama di Indonesia ya, yang ini digulirkan oleh Kementerian Agama di negara kita. Salah satunya adalah menjaga dari disintegrasi negara kita dan juga menjaga disintegrasi dari persatuan dan kesatuan di negara kita. Maka Anda sebagai mahasiswa harus mendapatkan sebuah sentuhan ataupun sebagai gambaran bahwa betapa pentingnya sikap-sikap beragama kita dimoderasi. Salah satu sifat moderasi beragama itu adalah qabulul akhar, ataupun juga kita yakin, kita menghargai bahwa orang selain kita pun punya keyakinan, punya keimanan. Tidak mengharuskan seluruh yang bertemu dengan kita, bertatap muka dengan kita, mereka harus beragama seperti kita, harus melakukan kebaikan-kebaikan seperti kita, tidak. Ini yang disebut dengan qabulul akhar. Nah, sikap ini ditunjukkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketahui, tahun pertama hijrah, Rasulullah datang dari kota Mekah menuju ke kota mana? Bukan Madinah. Dari kota Mekah menuju ke kota Yastrib. Jadi Madinah waktu itu belum ada. Jadi dari kota Mekah Rasulullah membawa sahabat-sahabatnya berhijrah ke kota Yastrib. Tahun pertama hijrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat namanya Al-Wasaiq Al-Madinah, yang sekarang terkenal dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah itu adalah 47 pasal yang ditandatangani oleh Rasulullah sebagai pemimpin peradaban di Madinah pada waktu itu. Di antaranya adalah menjaga keabsahan ataupun juga kenyataan bahwa di kota Yastrib yang kemudian diganti dengan kota Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa agama, ada beberapa bangsa. Ketika Rasulullah masuk, kan ada bangsa Aus dan bangsa Khazraj berantem. Lebih dari berapa? 700 tahun. Tapi ketika Rasulullah masuk, tutup semua persengketaan antara bangsa Aus dan Khazraj. Artinya, Islam masuk, Nabi Muhammad masuk, menghilangkan persengketaan. Jadi, bangsa Aus dan Khazraj. Kemudian dari Mekah, kaum Muhajirin disatukan dengan kaum yang dari Madinah, disebutnya kaum apa? Kaum Al-Ansor. Muhajirin dan Ansor disatukan, bersatu. Nah, yang luar biasa, tahun pertama satu hijrah, Rasulullah membuat Piagam Madinah. Isinya adalah 47 pasal. Di dalamnya menjaga hidup bersama. Orang Yahudi yang tidak bersyahadat tetap hidup dalam kebersamaan bersama orang-orang Islam. Orang Nasrani begitu pun. Jadi tidak ditumbuhkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sifat di mana Rasulullah memperlihatkan pertentangan yang berbeda agama, tidak. Dan inilah salah satu inti dari moderasi beragama, qabulul akhar. Merasakan bahwa
yang lain pun punya hak untuk beragama. Yang lain pun punya perjalanan hidup yang harus kita hargai. Tidak mentang-mentang kita Islam, semuanya harus diislamkan, bahkan semua tata kelola perkotaan, tata kelola kehidupan semua dipersempit sesuai dengan yang kita inginkan, karena itu yang harus menjadi dakwah Islamiyah. Tidak. Harus muncul yang namanya moderasi beragama. Nah, seorang pemikir dari barat ada yang mengatakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat 47 pasal di Piagam Madinah itu too modern. Termasuk orang yang punya ide lebih modern ketimbang zamannya. Zaman itu masih ada perbudakan. Zaman itu masih ada orang yang menyembelih orang. Bahkan ada yang mengubur orang. Anaknya kalau perempuan itu dikubur hidup-hidup. Pada zaman itu, tapi Rasulullah Muhammad SAW sudah membangun yang namanya kebersamaan yang disebut dengan Wathaiq al-Madinah. Maka sistem kehidupan yang Rasulullah SAW ajarkan itu sangat-sangat modern, melebihi zamannya, kata para ahli. Dan ini merupakan sebuah gambaran bahwa Rasulullah SAW itu betul-betul menjaga sekali kehidupan beragama. Jadi moderasi beragama itu memunculkan sifat-sifat inklusif. Ya, itu sementara. Ada yang bertanya tentang moderasi beragama? Pak, apa untungnya bersikap moderat dalam agama? Keuntungan, ya. Kalau kita baru tahu moderasi beragama, untungnya apa? Pertanyaannya bagus sekali. Untungnya apa kita punya sifat moderasi beragama? Untungnya adalah yang pertama, kita akan menjaga hidup bersama walaupun beda agama, walaupun beda suku bangsa, walaupun beda bla 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 bla. Itu yang harus diyakini, dan keuntungan bagi kita. Nah, kemudian solusinya apa, ataupun toolsnya apa, alatnya apa? Alatnya adalah membuat kebersamaan, membuat seperti misalkan 47 yang disikapi ataupun yang dimunculkan oleh Rasulullah dalam Piagam Madinah itu adalah sikap menjaga aturan-aturan bersama. Sikap menjaga aturan bersama sehingga masing-masing bisa berjalan dengan bebas, dengan baik. Tapi ada koridornya. Nah, bagi sebagian ulama, ini yang kemudian diistilahkan dengan Darul Mitsaq. Darul Mitsaq itu adalah sebuah tatanan negara yang dibangun oleh Al-Mitsaq. Mitsaq itu adalah perjanjian. Perjanjian itu adalah saya nggak boleh begini, saya harus begini. Itu kan perjanjian. Nah, negara Madinah yang dibangun oleh Rasulullah SAW adalah negara yang di dalamnya adalah komitmen kebersamaan. Maka negara yang dibangun oleh Rasulullah zaman dulu disebut dengan Darul Mitsaq. Itu mungkin gambaran bagaimana kita bisa mentatbikkan cara berpikir moderasi di dalam beragama, bersifat inklusif dalam menyuguhkan pemikiran dan juga tata cara berpikir. Sementara itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.